Oh ya, selamat siang. Kita kembali ke kuliah filsafat pendidikan. Kita lanjut ke lanjutan pembahasan kemarin terkait dengan implikasi pemikiran modern terhadap dunia pendidikan. Salah satu aliran filsafat yang terkenal dalam dunia pendidikan yaitu pragmatisme. Hari ini kita akan membahas pragmatisme itu apa. Kita lihat konteksnya sejarah dulu. Pada abad ke-18, negara-negara Eropa, bangsa-bangsa Eropa itu punya wilayah koloni yang sangat luas, salah satunya Inggris, Prancis. Itu berada di punya negara bagian wilayah koloni di benua Amerika. Secara tidak langsung, pandangan-pandangan dari filsafat Eropa, baik itu dari Inggris, empirisme, maupun filsafat analitik kontinental dari Eropa daratan juga memengaruhi banyak pemikiran dari Amerika. Salah satu yang tumbuh berkembang di Amerika yaitu filsafat pragmatis yang akan kita bahas hari ini. Apa itu filsafat pragmatis dan bagaimana pengaruhnya terhadap dunia pendidikan, bagaimana ciri-cirinya dalam memahami tujuan-tujuan pendidikan. Ada 3 tokoh terkenal yang berpengaruh dalam pemikiran filsafat pragmatik ini. Satu, Carl Sanders Peirce, ya, William James, sama John Dewey. Ini dimulai pada abad 19 setelah Amerika merdeka. Kemudian terjadi pembentukan pola pikir bahwa pemahaman filsafat Eropa yang dianggap terlalu teoritis itu kurang praktis. Jadi istilah pragmatis itu dasarnya dari kata praktis, bahwa pemahaman pragmatis mengatakan bahwa apa yang benar, apa yang nyata itu yang praktis, yang punya dampak memuaskan untuk saat ini. Pemahaman teoritis ataupun metafisika itu dianggap tidak memiliki manfaat apa-apa dalam hal pendidikan. Jadi pemahaman pragmatis ini berdasarkan pada sifatnya situasi bahwa siswa ketika belajar ya harus berdasarkan pengalaman aktifnya sendiri tanpa harus memperhatikan hal yang sifatnya abstrak, teoritis ataupun yang tidak bisa diterapkan dalam kondisi yang dihadapi. Jadi itu dampak dari pemikiran pragmatis. Kita bisa melihat karakter itu dimiliki oleh bangsa Amerika sekarang. Jadi ketika demokrasi mulai meluas, pemahaman demokrasi meluas, aspek-aspek kaitannya dengan tujuan-tujuan praktis manusia sudah mulai dikejar, dan abad modern itu penandanya adalah meninggalkan pemikiran-pemikiran yang bersifatnya dianggap tidak nyata. Jadi ini juga lanjutan ekstrim sebenarnya, lanjutan ekstrim dari modelisme, tapi dengan bahasa yang lebih bisa dipahami. Terus kemudian dalam hal nilai dampaknya ketika pragmatisme ini diajarkan, nilai-nilai yang dianggap benar itu dianggap tidak ada, karena keadaan itu atau kebenaran atau fakta itu selalu berubah. Jadi pragmatisme dalam hal nilai bisa dikategorikan sebagai relativisme atau tidak memiliki pandangan yang tetap terhadap nilai-nilai yang benar itu apa itu. Nah itu salah satu konsekuensi ketika penerapan berpikir pragmatis ini diterapkan. Terus kemudian dalam hal pembelajaran kurikulum, teori pragmatis ini mengatakan kalau mestinya semua bidang ilmu itu dijadikan satu, kemudian bisa diterapkan untuk kehidupan sehari-hari dalam konteks anak belajar. Nah, salah satu anggapan dasar dari pandangan pragmatis ini mengatakan bahwa pikiran anak-anak, pikiran remaja, pikiran
pembelajar, pemikiran mahasiswa atau pemikiran anak yang sedang belajar itu sifatnya aktif, dan aktif itu menyesuaikan kondisi lingkungan dan juga dari tanggapan terhadap lingkungan itu menciptakan pengalaman. Nah, tujuan dari filsafat pragmatis yang dianggap sebagai tujuan belajar itu ya merekonstruksi atau membangun ulang pengalaman-pengalaman yang sudah dialami menjadi instrumen atau alat agar manusia itu bisa bertahan hidup. Makanya istilah pragmatisme ini bisa disebut sebagai instrumentalisme ya, atau menggunakan alat. Jadi belajar sebagai sarana saja, belajar sebagai sarana. Dan tujuan-tujuan itu tidak pasti, artinya bisa berubah ketika seorang memiliki tujuan dalam belajar, memiliki tujuan tentu nanti kalau sudah mencapai itu pun akan menciptakan tujuan yang lain lagi. Jadi itu pandangan pragmatis bahwa tujuan-tujuan juga tidak tetap. Jadi dasar argumen preposisi atau preposisi dari pragmatisme bahwa kenyataan itu berubah, itu kemudian punya implikasi bahwa belajar juga harus berubah, tujuan juga harus berubah. Nah, di kurikulum kita ini nampaknya saya lihat pandangan pragmatis sudah mulai merembes ketika penerapan kurikulum K13 ya. Namanya beberapa bidang mulai dilebur dan itu akhirnya menyebabkan beberapa gejolak dalam hal penerapannya. Kita bisa melihat sebenarnya maksud dari pandangan pragmatis ini baik, benar, cuman dia punya implikasi bahwa di dunia ini juga ada sesuatu yang harus dipegang. Contoh, ini kita mulai kritik terhadap pandangan pragmatis ya, bahwa keadilan, terus kemudian kebenaran, terus kemudian kebebasan, itu kan sebuah nilai. Dan bagi beberapa pandangan filsafat, keadilan, kebenaran, kebebasan, atau juga kejujuran itu harus dipegang. Tapi bagi pandangan pragmatis, nilai-nilai itu tidak ada. Yang penting kondisi saat itu memungkinkan apa yang terbaik dilakukan, itu yang perlu dilakukan. Nah, itu kalau kita ingin melihat perbedaan cara pandang pragmatis dengan filsafat yang lain. Kalau ada pertanyaan, Anda bisa tanya di kolom komentar. Nanti kita akan bahas, dari pertanyaan kita akan bahas kuliah minggu depan, karena ini banyak ini sebenarnya aliran modern ini. Kemungkinan kita minggu depan akan bahas eksistensialisme, tapi kita lihat dulu. Tapi kalau ada pertanyaan juga nanti akan menyesuaikan dari pertanyaan itu. Jadi karena kita sudah masuk dalam pembahasan filsafat modern, jadi kita fleksibel mau memilih tema apa kaitannya, karena tema pendidikan ini luas, jadi saya hanya mengenalkan satu persatu aliran filsafat modern dengan basis kemarin sejarah dari klasik, abad pertengahan, modern seperti apa. Nah, kerumitan pemikiran filsafat modern kita akan bahas sampai pertemuan terakhir itu. Makanya salah satunya yaitu pragmatisme. Nanti kita kritik juga beberapa pandangan-pandangan filsafat modern yang akan kita bahas, karena kritik itu penting biar kita tidak menganggap suatu pandangan itu bersifat pasti ya. Jadi nanti di akhir pertemuan juga kita akan membahas, mensintesiskan bagaimana melihat secara keseluruhan bagaimana perkembangan ide filsafat manusia ini dalam melihat pendidikan. Kita akan mereviewnya lagi nanti sebagai rangkuman. Nah, makanya kalau seandainya ada pertanyaan, silakan ditanyakan di kolom forum, nanti kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Sekian, selamat siang, selamat belajar. Terima kasih.